25 seconds, 20 seconds, 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. 5 seconds to go, and... Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota penting di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Jatuhnya kedua bom atom tersebut lantas membuat Jepang tidak lagi berdaya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata informasi tersebut berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir. The shirt stud. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang terdengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, ada apa, Bung? Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita menang karena PPKI, maka sekutu akan mengira kita adalah buatan Jepang. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kita sedang masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Ini adalah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kebangsaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tetapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ya, ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dengan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno untuk membahas mengenai kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, ada apa kita ya, guys? Jadi begini, Bu. Ada berita yang akan dibawakan oleh Bung Syahrir. Jadi begini, Jepang telah menyerah pada sekutu. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia segera memiliki kepemimpinan baru. Sebentar, saya tidak bisa bertindak sendiri. Semua itu adalah hak dari PPKI, yang mana tidak baik jika kemerdekaan Indonesia tidak adanya PPKI. Tapi Bu, Maaf, sabar dulu kalian. baiklah kalau begitu. Mari, Bu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9:30 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Benar, kita harus segera merebut kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak melakukan malam ini juga, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Abang bilang, potong dari saya sekarang juga, Wikana. Sudahlah, tidak ada baiknya kita bertengkar. Mari kembali duduk, kita bicarakan baik-baik. Wikana,
kita tidak boleh menggabah. Lalu, mengapa tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda minta kepada Bung Karno untuk melakukannya? Saya hanya menasihati Bung Karno. Jika tidak dilakukan malam ini juga, banyak orang-orang yang akan membunuh pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Bukanlah benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang, sedangkan kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Begini teman-teman, kekuatan kita tidak sama dengan seperti mereka para sekutu yang lebih kuat dibandingkan kita. Bagaimana kita melawan mereka dan bertahan dengan sendirinya? Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, mari segera laksanakan proklamasi sekarang ini. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini juga Bung Karno. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik untuk membuat keributan seperti ini. Ini saudara-saudara, yang saya inginkan adalah tidak adanya pertumpahan darah lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Saudara-saudara, setelah apa kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta dan desak mereka agar melaksanakan proklamasi secara cepat. Hah? Culik? Culik mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mengaruhi mereka. Tapi kemarin kita membawanya. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan tempat persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu saja, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jok Isong. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju. Yang kita akan ditempatkan di rumah Jokisong. Kapan kita muncul ya? Besok subuh secepatnya. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 05, bagaimana? Setuju. Setuju. Saya juga setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana kini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat sudah menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, Bung. Ini demi kebaikan Anda. Baiklah. Ayo, Bung. Waktumu telah habis. Mari, Bung. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Kita harus bergegas. Sekarang juga. Bung Karno. Kami ingin berbicara denganmu sekarang juga. Kenapa kalian? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa kegiatan kalian? Kami para pemuda sudah bersepakat untuk membawamu dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan anak dan istriku? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang di sini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Tapi bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Jika kalian ingin membawa aku, maka kalian akan membawa istri dan anakku. Baiklah, kami akan membawa istri dan anakmu ikut bersamamu ke Rengas Dengklok. Itulah. Mari, siap.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di kediaman Jaok Kiso. Sebenarnya apa mau kalian membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, kau di sini? Iya, mereka mau kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar. Karni, ada apa sebenarnya? Mari duduk dulu, Bung. Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kamu mudah percaya dengan hal itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita. Walaupun itu bukan sekarang. Saya tidak setuju. Kami para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan atas hadiah Jepang. Benar Bung, apabila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita sama saja bentukan Jepang. Kita bisa dijajah kembali oleh Jepang. Ada apa Saleh? Kenapa kau tergesa-gesa? Ada itu Subarjo. Dia masa ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan pergi untuk menemuinya. Wikana, bisa kau bertemu Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau mau menemuinya? Rapat PPKI telah batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Ada tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk menahan Bung Karno dan Bung Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Itu izinkan aku bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Jadi benar berita itu? Iya, benar, Bung. Mereka saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepadamu, Bung. Tapi saya belum percaya, Hatta. Tunggu apa lagi? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung? Iya, sebenarnya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan tahu pertanyaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak, tidak boleh. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apakah kau bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi aku ingin mengantarkan istri dan anakku terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantarkan Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam kediaman Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Malik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Ya, Bang. Kami mencari tempat untuk membuat proklamasi. Silakan masuk. Baik. Baik. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Siapa yang akan menandatangani
jawabannya. Bagaimana kalau saya dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini? Setuju. Seliti, tolong ketikkan naskahnya. Siap, Bu. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya pada saat tanggal 17. Karena saat itulah Al-Quran yang diturunkan. Bagaimana? Pada saat hari ini tanggal 17 Agustus. Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Jam 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Famawati untuk menjadi bendera ya. Tolong siapkan tiangnya ya. Baik, Bu. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Pada pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mengucapkan pidato pendahuluan sebelum membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia yang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus tahun gelombang aksi kita mencapai Jepang, usaha kita tidaklah sia-sia. Kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dengan tangannya sendiri dan dapat didirikan dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawarah itu telah saya pendapat bahwa sekaranglah ada waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini maka kita menyatakan kebulatan tekad itu, maka inilah proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara kita, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang lagi mengaitkan tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita telah menyusun negara kita, negara mereka, negara Republik Indonesia, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka! Merah putih, hormat, rot.
selesaikan secara cepat. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Nanti cuy ini terakhir. Itu terakhir cuy. Masa masih awal tadi? Awak Ada apa ini Kang Mas? Iya, ada apa kalian? Anda harus ikut kami ke Rex Dengklok. Untuk apa keinginan kalian? Kami para pemuda sudah bersepakat untuk membawa Bung Hatta dan Bung Karno. Untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian aku mulia anak? Bagaimana nasib mereka? Ikon bisa kau. Demoy. Kita sudah sampai di Jakarta. Diam ya, nggak apa-apa. Diam ya. 1, 2, 3. Nih ya. 1, 2. Mau diambilin. Tolong. Pas sekali coba. 1, 2. Nggak gitu, Kok yang serius? Saja sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah. tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Baik. Ya, sabar. Wah. Dia butuh waktu dulu nih. Masih gugup deh. Tekan tangan kita. Anjing bodohnya. Menyaksikan suatu peristiwa. Berhenti. Yuk. Mana? Merah putih. Hormat.